Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu di bawahnya ada Lautaro dan Calhanoglu dengan rating 7,5. Ini Calhanoglu setiap derby selalu mencatat statistik yang bagus ya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berhari Senin. Cerewetin Inter hari ini masih tentang dominasi tanpa ampun derby 5-1 kemarin. Yang pertama dari Corriere dello Sport, headline mereka pasca kemenangan derby begini: Inter power, Inter menunjukkan kemampuan meratakan AC Milan. Inzaghi, pelatih pertama yang mampu melakukan ini melalui 2 gol Mkhitaryan, lalu Thuram, Calhanoglu dan ditutup oleh Fratesi. Sedangkan dari Milan, momen dari gol Leao berakhir sia-sia. Corriere dello Sport juga menambahkan, mereka membuat artikel dengan judul Hanya Ada Inter. Isi artikelnya begini: unjuk kekuatan yang luar biasa dari Nerazzurri. Pioli mendapatkan pelajaran berat lainnya, yaitu derby kelima berturut-turut dimenangkan oleh Inter. Dan Inter kini sendirian berada di posisi teratas. Aduh teman-teman, puncak dingin sekali. Selain itu, Corriere dello Sport juga membahas tentang kemenangan derby ini tidak lepas dari kejeniusan Marotta dan Ausilio. Mereka bilang begini teman-teman, the Cinquina has no price. Cinquina ini artinya 5 gol ya teman-teman. Kan kalau nyetak 2 gol disebutnya brace, kalau 3 gol hat-trick atau tripelta, kemudian 4 itu quadrick. Nah, Corriere dello Sport membuat judul kemenangan Inter 5-1 dengan the Cinquina has no price. Maksudnya kemenangan Inter melalui 5 gol yang mereka lesatkan itu tidak keluar biaya karena banyak pemain direkrut dengan bebas transfer. Isi artikelnya begini: bila melihat dari line up Inter, hanya Barella, Bastoni, dan Lautaro yang benar-benar big investment. Di bawahnya ada Dumfries di harga 15 juta. Sedangkan sisanya berada di bawah 10 juta, relatif rendah. Lalu Inter masih memiliki Fratesi Pavard yang merupakan big investment namun berada di bangku cadangan. Sedangkan selebihnya pemain pilar direkrut dengan status gratis seperti Mkhitaryan, Calhanoglu, Thuram, Cuadrado, dan Alexis Sanchez. Gokil banget, emang jenius Marotta dan Ausilio. Kemudian lanjut berita yang kedua dari La Gazzetta dello Sport. Headline mereka begini: Inter Divine. Inter berada di puncak tertinggi ya, berada di atas awan. Kemenangan bersejarah melawan Milan, kemenangan kelima dari 5 derby, dan sekarang Inter berada di puncak. Di sini La Gazzetta menuliskan bahwa Mkhitaryan menghancurkan Milan dan ada gol super dari Marcus Thuram. Fratesi masuk kemudian mencetak gol. Ini merupakan karya yang luar biasa dari Inzaghi. Lalu La Gazzetta di sini juga memberikan highlight bahwa Pioli menanggapi kekalahan derby ini di konferensi pers dengan mengatakan bahwa kerugian ini berlebihan dan saya tidak akan meminta maaf. Gua akan bacain teman-teman, ini isi artikel dari La Gazzetta membahas tentang kemenangan derby, agak panjang, isinya begini. Semua dimulai dengan Mkhitaryan yang luar biasa mencetak 2 gol, 1 assist dan mendominasi lini tengah. Kemudian ada Marcus Thuram yang memulai aksi untuk gol pertama kemudian mencetak gol kedua. Gol tersebut pada akhirnya akan membuat Inter segera melupakan Lukaku. Menurut La Gazzetta, para pemain sayap juga sangat bagus. Dumfries berhasil menyingkirkan Theo sepanjang pertandingan, dan Di Marco serta Augusto sangat mendominasi di sebelah kiri. Untuk lini tengah, La Gazzetta mengatakan bahwa Barella mulai merasa lebih nyaman seiring berjalannya pertandingan, sedangkan Fratesi mengakhiri pekan yang sempurna dengan gol pertamanya di Derby della Madonnina. Tetapi kita juga akan sulit menemukan tempat untuknya tanpa mengubah formasi, karena trio Mkhitaryan, Calhanoglu, dan Barella sangat amat solid. Mungkin kedepannya Inter bisa menjajal lini tengah dengan formasi berlian untuk mengadaptasi peran Fratesi. Namun menurut La Gazzetta, untuk saat ini jangan sampai mengubah apapun yang sudah berhasil. Never change the winning team. Ini adalah suatu keharusan bagi Inzaghi. Selama dia terus menang, kebisingan apapun yang ada di luar sana hanyalah menjadi sebuah kebisingan. Tim ini harus tetap kompak, kuat, dan mematikan di lapangan. Permainan solid Inter sebetulnya sudah ada bahkan sebelum derby, dan kini setelah kemenangan atas Milan, performa hebat Nerazzurri merupakan sebuah jaminan. Kemudian di paragraf terakhir La Gazzetta mengatakan,
Ternyata bahkan di derby kali ini Lautaro tidak mencetak gol. Namun dia tetap bisa bersenang-senang melalui aksinya di gol kedua dan membuat assist di gol ketiga, serta memenangkan duel dengan Theo Hernandez yang berbuah penalti di gol keempat. Musim ini masih sangatlah panjang dan dapat berubah sewaktu-waktu dengan cepat. Inter dan Milan tampaknya menjadi tim teratas di Giornata lalu, dan sekarang semuanya beralih ke Inter dan Juventus. Kita lihat saja, Inter kini telah meraih seluruh poin, mencetak 13 gol dan hanya kebobolan 1 kali setelah 4 pertandingan. Kemudian La Gazzetta juga menambahkan bahwa di 3 pertandingan pertama, Milan sebetulnya bermain sempurna. Tetapi kemudian Inter menampar muka mereka dan akan membekas cukup lama. Akan ada bekas 5 jari di wajah mereka, 5 jari yang menandakan tamparan tangan dan juga skor 5 gol di derby terakhir. Aduh gila, ini kejam banget La Gazzetta. Kemudian mereka menutup dengan kalimat, Nerazzurri mengantungi kemenangan kelima mereka secara berturut-turut di derby, yang mana ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah. Kemudian lanjut berita yang ketiga, ini ada rating pemain dari Gazzetta dello Sport. Marcus Thuram menjadi man of the match lagi dan lagi dengan rating 8. Lalu di bawahnya ada Lautaro dan Calhanoglu dengan rating 7,5. Ini Calhanoglu setiap derby selalu mencatat statistik yang bagus ya. Dan untuk pemain dengan nilai terburuk di derby adalah Sommer. Lagi-lagi ini udah 3 pertandingan Sommer menjadi pemain dengan nilai terjelek di Inter ya. Kali ini bersama Darmian dan Arnautovic. Sedangkan Inzaghi mendapatkan nilai 8. Lalu kemudian di La Gazzetta kemarin mereka juga membahas 3 poin penting secara terpisah ya di artikelnya. Ada pembahasan dengan artikel-artikel kecil. Yang pertama tentang bagaimana Thuram menghancurkan Thiaw. Kemudian artikel yang ketiga ada tentang Kier yang tidak punya kesempatan sedikit pun untuk membendung Lautaro. Aduh, ini kalau gue jadi orang Italia seneng banget nih baca media kayak gini nih. Sayang banget bahasa Italia. Coba ada versi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, jadi nggak repot ya, nggak perlu Google Translate. Kemudian lanjut berita yang keempat, ini juga salah satu bahasan Gazzetta. Mereka mengatakan bahwa Simone Inzaghi menjadi pelatih dengan kemenangan berturut-turut terpanjang di derby. Inzaghi mencatat 5 kemenangan beruntun di 2023. Lalu di bawahnya ada pelatih Inter namanya Weiss. Ini 4 kali beruntun di tahun 32-34. Wah, ini lama banget. Lalu di bawahnya lagi ada Mourinho dan Mancini dengan 3 kemenangan beruntun. Lalu berita yang kelima untuk cerewetin Inter hari ini masih dari La Gazzetta yang membahas gesturnya Fratesi. Mereka mengatakan bahwa Fratesi meminta Krunic untuk diam. Dia mengacungkan 4 jari, gestur yang sama dengan Totti. Nah, ngomong-ngomong tentang gestur teman-teman, ini fans Milan di sosial media dan beberapa jurnalis juga mengatakan bahwa gestur Fratesi berlebihan dan provokatif. Mereka tidak suka dengan gestur Fratesi. Aduh, ini kebiasaan nih anak-anak Milan nih merengek-rengek ya kalau lagi dikata-katain. Padahal mereka kalau lagi unggul, lagi menang, nyebelinnya bukan main. Ini cengeng banget sih. Padahal kalau kita lihat di historinya ya, Pioli pernah tuh gestur tutup mulut ke Mourinho. Kemudian Calabria pernah ngacungin jari tengah ke arah penonton. Kemudian ketika perayaan Scudetto mereka juga mengolok-olok pemain Inter. Tapi giliran kita olok-olok balik, waduh mereka langsung merengek-rengek seakan-akan paling teraniaya. Jadi teringat kasusnya Di Marco ya, dia menyanyikan yel-yel Inter di stadion. Dan tidak lama kemudian mereka langsung bikin spanduk ya, berisi ancaman-ancaman terhadap Di Marco. Aduh, payah banget cupu. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet